Pemirsa, Jepang kehilangan mahkotanya sebagai kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Posisi itu kini jatuh kepada Jerman, sementara Jepang berada di posisi keempat. Jatuhnya peringkat Jepang ini terjadi seiring dengan jatuhnya negara tersebut ke dalam jurang resesi. Resesi sendiri merupakan penurunan ekonomi atau ekonomi negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun yang sama. Jepang yang pernah menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia melaporkan kontraksi selama 2 kuartal berturut-turut. Ekonomi Jepang terkontraksi 0,4% secara tahunan pada kuartal keempat 2023. Sebelumnya, negara ini juga melaporkan kontraksi minus 3,3% pada kuartal ketiga 2023. Nah, terkait dengan runtuhnya ekonomi Jepang, apa saja sih sebenarnya menjadi indikator dari ekonomi Jepang selama 2023? Langsung saja kita bahas dalam Jepang tak lagi cemerlang. Kita masuk ke slide pertama. Ini kita lihat dari indikator pertumbuhan ekonomi Jepang. PDB Jepang sedang tidak baik-baik saja. Sepanjang 2023 bisa dilihat ekonomi sebenarnya masih mencatat pertumbuhan sekitar 1%. Namun secara kuartalan perekonomian Jepang ini mengalami kontraksi 2 kuartal berturut-turut. Ekonomi Jepang terkontraksi 0,4% pada kuartal keempat 2023 dan ini merupakan kontraksi yang kedua kalinya secara beruntun setelah Jepang melaporkan kontraksi 3,3% pada kuartal ketiga 2023. Kita lihat sekarang bagaimana dari indikator inflasi di 2023. Inflasi sepanjang 2023 sebenarnya bisa disebut relatif terkendali. Ini kondisi yang anomali ya, PDB-nya tidak baik-baik saja tapi inflasinya terkendali. Angka inflasi paling tinggi tercatat pada bulan April 2023. Ya, yang mencapai 3,5%, sementara sepanjang awal tahun hingga kuartal ketiga inflasi bergerak di rentan 3% saja ya, hampir 3,3 paling tinggi ya, pokoknya di kisaran 3% saja sampai dengan 3,5% sampai di bulan Oktober ini ya. Dan di akhir tahun inflasi Jepang turun dari 3%, di bulan November turun menjadi 2,8% dan di Desember turun menjadi 2,6% ya. Ini bisa dilihat tertinggi terjadi di bulan April tetapi sisanya memang semuanya berada di kisaran 3% dan kembali terasasi di 2,6% di bulan Desember 2023. Lalu selanjutnya indikator tren konsumsi dalam negeri Jepang. Pengeluaran rumah tangga di Jepang ini menurun secara real sebesar 2,5% secara year on year pada bulan Desember 2023. Penurunan ini lebih buruk dari konsensus pasar yang menyatakan penurunan 2,1%. Sementara pada November konsumsi rumah tangga di Jepang juga mengalami penurunan sebesar 2,9%, menandai penurunan selama 10 bulan berturut-turut. Di Jepang, pengeluaran rumah tangga mengacu pada konsumsi untuk makanan, perumahan, utilitas, kesehatan, hingga rekreasi. Tapi kondisi ini bertolak belakang dengan tingkat tabungan rumah tangga di Jepang yang justru tumbuh pesat. Pada Desember 2023 sendiri bisa dilihat rata-rata masyarakat Jepang menyisihkan 60,3 pendapatannya untuk ditabung, 60,3% ya. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dari bulan November yang hanya ada di angka 23,7%. Pendapatan masyarakat Jepang diubah menjadi tabungan. Sebagaimana diketahui, tabungan personal di Jepang rata-rata adalah 13,6% semenjak 1963. Sementara rekor tabungan tertinggi terjadi pada Juni 2020 ketika rata-rata orang menabung 62,1% pendapatnya. Saya kasih tunjuk di sini ya. Desember 2023 dari Februari awal 2023 konsumsi ataupun belanja rumah tangga ini yang terdiri dari kesehatan, rekreasi itu semuanya minus ya, semuanya minus. Bahkan paling dalam terjadi di bulan Juli yang itu mencapai minus 5%. Tetapi turunnya belanja rumah tangga ini menyebabkan tabungan yang dimiliki per individunya di Jepang menjadi meningkat, bisa dilihat ya. Juli ini kan belanja paling rendah dan di sini antara Juni sampai dengan Agustus juga bisa lihat tabungan sudah mulai naik pelan-pelan walaupun di Agustus turun lagi dan kembali di Desember bahkan menjadi yang paling tinggi di 60,3% ya. Ini indikator ketiga, kita masuk ke indikator keempat ya. Yaitu suku bunga BOJ. Ya, BOJ atau Bank of Japan mempertahankan tingkat suku bunga jangka pendeknya sebesar 0,1%
pada akhir 2023. Kebijakan suku bunga negatif ini tetap dipertahankan hingga awal tahun 2024. Nah, sebenarnya minus 0,1% ini sudah berlaku sejak tahun 2016. Awalnya berada di 0%. Lalu minus 0,1% dan masih terus dipertahankan hingga saat ini ya. Ini indikator keempat yaitu suku bunga BOJ. Lalu yang kelima adalah tingkat pengangguran 2023. Tingkat pengangguran Jepang turun menjadi 2,4% di Desember 2023. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada Oktober yang mencapai 2,5%. Per Desember 2023 jumlah pekerja di Jepang mencapai 67,54 juta, sementara pengangguran mencapai 1,56 juta orang. Terdapat 127 lowongan pekerjaan untuk setiap 100 pencari kerja ya. Bisa dilihat tingkat pengangguran paling tinggi ini terjadi di Maret 2023. Lalu berangsur turun, kembali melonjak lagi di Juli 2023. Tapi dari Juli sampai dengan Desember menunjukkan tren penurunan hingga akhirnya berada di 2,4% ya. Nah, meskipun kalau kita lihat dari data ini harusnya PDB ini bertolak belakang memang dengan data pengangguran, di mana pengangguran yang sangat tipis, sebenarnya berarti banyak orang yang bisa mendapatkan penghasilan, tetapi konsumsi rumah tangganya menurun, artinya memang orang memilih untuk menyimpan dana mereka. Ya, dan meskipun ini bukan resesi resmi, investor asing mungkin menafsirkannya sebagai resesi teknis dengan pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Penurunan yang terjadi pada kuartal Juli sampai dengan September 2023 menunjukkan situasi keseluruhan di Jepang sudah memburuk. Faktor-faktor khusus yang membuat ekonomi Jepang memburuk seperti gempa bumi di semenanjung Noto, lalu penghentian produksi oleh produsen mobil tertentu, dan berdasarkan tren produksi yang menjadi hal yang berkontribusi bagi kontraksi ekonomi Jepang.